sebelum draft RUU disampaikan ke DPR, Pak Harto baca dulu. Dibaca dulu sama beliau. Iya. Ya kan? Ya, bentar, emang zaman gini sekarang nggak dibaca dulu sama presidennya sekarang, Be? Sebelum ke sana ya kan. Kalau sekarang kan kita cuma disalahin, sampean orang moco katanya kan. Ya kan? Nah, sampean moco apa kagak? Menyala-nyalain kita aja orang moco. Iya kan? Kira-kira begitu. Orang lain disuruh kamu nggak baca, lah kamu yang bikin aja baca apa nggak gitu ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi lagi. Gue mau diskusi sama Babe sebenarnya mengenai, ya memang masih panas ya mengenai Omnibus Law ini. Gue mau tanya sama Babe, pendapat Babe mengenai rancangan undang-undang ini seperti apa dengan adanya perseteruan pendapat di publik sekarang, Be. Gimana menurut Babe ini, Be? Hari ini di mana kita membuat rekaman itu tanggal 14 Oktober ya. 2020. Yeah. Pada hari ini tadi itu kan diserahkan yang disebut naskah final Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden hari ini, ya. Jadi perbedaan halaman itu, Be, ya. Ya, itu persoalan yang pertama dulu ya, yang harus ditinjau secara hukum, secara ilmu hukum yang harus ditinjau. Bahwa RUU Cipta Kerja atau model atau sistem hukum yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja itu sistem hukum Anglo-Saxon. Oke. Iya. Sistem atau mazhab? Ya, mazhab hukum, atau ya? sistem mazhab hukum Anglo-Saxon. Mazhab hukum Anglo-Saxon ada sistem omnibus dalam membuat perundang-undangan. Iya. Ada sistem yang namanya omnibus, ya kan? Itu tidak dikenal dalam Eropa kontinental. Kita kan dari zaman Netherlands Indi, ya kan, sampai sekarang ini kan masih kita Eropa masuknya di kontinental. kategorinya mazhab hukumnya Eropa kontinental. Eropa kontinental. Harusnya. Ya. Eropa kontinental itu kekuatan pengadilan itu pada teks, kalau di sini namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada teksnya kekuatan persidangan di sini, ya kan, tidak terlalu luas ruang diberikan kepada penafsiran hakim. Sistem peradilan di dalam mazhab Eropa kontinental itu peran yang paling pokok itu pada teks KUHP. Teks KUHP itu mesti jelas dan terang. Jadi sangat tekstual. Ruang untuk hakim berinterpretasi agak terbatas. Berarti betul-betul sampai ke teknis gitu loh, Be? Iya. Kalau di dalam mazhab Anglo-Saxon memberi ruang yang cukup besar kepada hakim. Karena begitu. Karena itu undang-undang di dalam mazhab Anglo-Saxon, undang-undang itu bisa omnibus law. Omnis kan artinya banyak. Jadi kalau undang-undang omnibus law itu adalah satu undang-undang mengandung pelbagai aspek hukum, ya kan? Tapi masing-masing aspek hukum itu harus mempunyai kaitan, ya kan? Jadi biasanya juga tidak sampai kayak lebih dari tiga aspek hukum jadi satu undang-undang. Karena hakim nantinya yang akan berinterpretasi atas itu, ya kan? Kalau yang kita lihat, kita di sini menganut dalam hal cipta kerja atau sebelumnya namanya omnibus law, menganut omnibus law, sistem omnibus law yang merupakan mazhab Anglo-Saxon. Menurut Menko Luhut Panjaitan, gagasan itu datang dari Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada masa itu. Sekarang
Sampai sekarang nih ya? Ya menteri sekarang. Kan sebelumnya beliau pernah BUMN, pernah Bappenas. Ya memang beliau pernah kuliah hukum di UI dan tamatan UI, FHUI, tahun 84 kalau saya nggak salah ya tamatannya. Dan dia juga pernah kuliah hukum di Amerika. Jadi dari Sofyan Djalil ide awal ini. Iya, menurut Luhut dari Sofyan Djalil. Sofyan rupanya terlalu banyaknya undang-undang itu menjadi beban pikiran pemerintah. Lalu Sofyan Djalil memberikan solusi, itu bisa disatukan kan gitu. Iya kan? Dengan gaya mazhab bukan Eropa kontinental ya. Mazhab Anglo. Anglo yang dipakai. Anglo-Saxon yang dipakai gitu kan. Nah, kemudian Sofyan Djalil gagasannya diterima. Lalu dihitung-hitung ini berapa nih undang-undang yang mau dijadikan satu. Ya kan, menurut Menko Polhukam itu ada 73. Jadi mengandung 73 aspek. Kalau menurut Mardhani Alisera dari PKS itu ada 79. Ya kan? 73 dan 79. Nah, itulah yang menurut Mardhani Alisera untuk satu undang-undang aja diperlukan waktu bahasan itu 52 jam. Ini 79 undang-undang 59 jam. Kebut nih ya, kebut. Sistem kebut. Iya. Orang zaman dulu bilang disebut. Ini disebut punya, ya kan? 79 itu. Karena kan ada perintahnya Pak Jokowi kan dibilang katanya kalau bisa dalam 100 hari ini selesai. Saya akan acungkan jempol katanya kan. Waktu pidato 14 Agustus kali ya. Waktu pidato 14 Agustus di DPR ya. 2020 dan memang rencana pengesahan 5 Oktober itu kan rencana yang dipercepat ya. Katanya, kata mereka mestinya tanggal 7. Lalu 7 itu pengesahan, 8 baru pidato penutupan, 9 reses. Karena DPR mau reses. Reses 9-nya. Nah, ini jadinya tanggal 5 itu ya pengesahan, ya pidato penutupan dilakukan. Nah, kemudian kita sebelum masuk kepada materi, ini dulu kita bicarakan hal-hal yang bersifat teknikalistis, ya kan? Tapi Sofyan Djalil sekarang kok dia nggak bersuara, Be ya? Dia nggak ada perannya. Dia ngambil ide ini, awalnya dia melempar ide ini misalnya gitu, Be. Kenapa dia nggak ikut minimal membela apa yang dia idekan? Iya, paling tidak dia harus jelaskan kenapa mesti pakai mazhab Anglo-Saxon. Kan resikonya gini, Be. Apabila itu mazhab Anglo-Saxon yang diterapkan di Indonesia yang memang notabene Eropa kontinental, Be. Berarti resikonya harus ada permen-permen nanti atau perpres-perpres yang ada turunannya yang nggak detail, atau memang diserahkan ke hakim aja nanti? Ya, kalau kita berpegang kepada Omnibus Law, nggak ada peraturan pelaksanaan, itu serahkan pada hakim. Ini kan direncanakan 57 peraturan pelaksanaan akan dibuat. Direncanakan begitu. Jadi powernya hakim meningkat dong di tengah mazhab Eropa kontinental yang diterapkan, yang dipakai adalah mazhabnya Anglo-Saxon. Berarti peran hakim sekarang, wah ini kalau ada perkara yang berkaitan dengan omnibus. Dan peran kekuasaan juga pengaruh dong, Be, dengan ada hukum-hukum turunannya. Bertambah di situ powernya. Jadi gitu ya. Nah, lantas kita bicara teknis sedikit. Pengesahan tanggal 5 Oktober. Tidak ada barang yang diperlihatkan mana RU yang disahkan itu. Itulah yang menimbulkan polemik dengan fraksi Demokrat, ya kan? Baru kemudian 2 hari kemudian. Walaupun ada video yang beredar juga, Be. Demokrat awal-awal katanya setuju. Kan ada video yang beredar tuh, Benny. Entah mana yang bener ini kan? Jadi tanggal di ujung nggak setuju gitu. Bisa juga itu. Jadi tanggal 5, tanggal 7 atau tanggal 8 lah, saya lupa persisnya. Sekjen DPR bicara. Ketika orang heboh, mana naskahnya, mana naskahnya? Iki loh naskahnya. Sampaikanlah Mas Sekjen. Naskahnya itu dia katakan tebalnya 1035. Ini udah dirapiin, diberesin ya kan. 1035 katanya. Itu pada tanggal 8 atau 9, saya nggak ingat tanggalnya, sekitar itu 7, 8, 9 sekitar itu.
beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 11, datang konferensi pers dari Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Tanggal 12 kali B ya? Oh dia tanggal 12. Tanggal 12 kali B ya? Iya. Yang bersama fraksi-fraksi itu ya? Iya. Iya. Dia membuat konferensi pers. Oke. Kata dia bahwa siapa Sekjen DPR itu memprint out undang-undang itu bukan dengan legal paper. Nah, katanya kalau legal paper orang zaman dulu bilang folio, ini legal paper. Oke. Besarnya legal Panjangnya, paper. besarnya ini legal paper, ya kan? Iya. Sedangkan itu Sekjen memprint outnya dengan kertas biasa, yang dia maksud kertas biasa A4. A4. Ini ukurannya A4, ya kan? Iya. Jadi si legal paper ini A4. Iya. Ini ada perbedaan ukuran memang itu ya. Ya 3 cm lebih panjang ini. Ya. Oke. Jadi menurut dia itu berkurang jadinya. Jadi berkurang. Halamannya karena papernya berubah. Iya, karena dia pakai kertas biasa, maka jadinya 1032. Itu pun dia nggak akurat nyebutnya. Sekjen mengatakan 1035, dia bilang 1032. Nih lihat nih, kita pakai legal paper, pakai yang ini, kan jadi ciut. Jadi ciut menjadi 812. Oke. Kata dia. Jadi ciut 812. Oh begitu, saya mikir juga apa namanya, hampir sama dengan Pancasila versi Megawati kan. Pancasila versi Megawati dia itu bisa diperas. Ya kan? Dari 5 diperas jadi 3. Dari 3 diperas jadi 1. Nah ini diperas. Dari 1035 buatan Sekjen diperas sama Aziz jadi 812. Nah sekarang kita bicara secara teknis. Apakah ada perubahan font? Menurut saya tidak. Fontnya itu standar font 14. Ya kan? Font nggak ada. Yang dirubah layout. Layout yes. Kalau layout dirubah, apakah sampai begitu jauh perbedaannya? 1035 ini jadinya 812. Sedangkan bedanya cuma 3 cm gitu ya. Dari berapa ratus halaman itu. Itu berarti ada 227 halaman yang hilang. Tapi harus diketahui bahwa legal paper itu perbedaannya dengan A4 atau kertas biasa hanya 2 baris. Hanya 2 baris, nggak bisa banyak. Kalau hanya 2 baris, harusnya si Omnibus Law di print out dengan legal paper jadinya 916 halaman gitu, bukan 812. Itu maksimal 10% lah berkurangnya gitu, Be ya? Iya. Makanya itu jadi yang menarik dengan apa namanya? Babe dapet aja. Yang menarik perbedaannya sistem peras memeras kan antara gaya Megawati dengan Abdul Aziz kan, dengan DPR. Aziz Samsudin kalau wakil ketua DPR dari Partai Golkar ya, Be ya? Golkar dia. Dari Golkar ya. Mulanya siapa namanya si Omnibus Law ini masuk sebagai RUU 905. Nggak dijelaskan tuh kertasnya kertas ukuran apa. Tahu-tahu kok Sekjen bilang 1035. Artinya bisa ditiup. Ditiup gitu kan. 1035. Kemudian kata wakil ketua DPR, faktanya sama saya waktu saya kerjain pakai legal paper, ini 812 berarti bisa diciutin, bukan diperas. Kalau diperas kan airnya kagak banyak. Ingat airnya kagak ada. Diciutin. Itu perbedaannya. Ini namanya perbedaan pendekatan. Jadi mirip sama Pancasila yang diciutin, jadi 3 sila, jadi trisila gitu, Be. Iya, jadi Eka sila, ya kan? 5 diciutin jadi 3 diciutin jadi 1. Mungkin itu dia ngeprintnya juga bukan di kertas A4 kali, Be. Trisilat. Nah, itu dia. Jadi makanya lain kali kalau ada apa-apa pemerintah mengeluarkan pengumuman, pemerintah harus menjelaskan layoutnya apa yang dipakai, size-nya apa, fontnya apa, ya kan? Sama jarak paragrafnya beda nggak? Gitu. Berapa? Apa 1 spasi? Apa dipepet-pepetin lagi, Be?
Nah ini, jadi lepas dari itu bagaimana tentang konten ya kan? Ya kalau konten ya memang banyak keluhan-keluhan yang kita kumpulkan ya kan mengenai ketenaga kerjaan. Tapi ada konten juga tentang status tanah. Oh ya yang kan? 9 jadi 30 tahun jadi 90 tahun. Kan status tanah. Karena kalau kita betul-betul disiplin dengan mazhab Anglo-Saxon, nggak terkait tuh apa kaitannya status tanah sama upah buruh. Nggak bisa. Nggak berkait, itu nggak bisa nyatu. Oke. Lalu ada keluhan lagi dari Ketua Umum PBNU, Kiai Said Agil. Said Agil mengatakan pesantren harus punya badan hukum. Nah lebih kagak ketemu lagi kaitannya. Kaitannya kemana lagi itu? Iya kan? Dan rupa-rupa kalau kita kumpulkan. Nah jadi tidak gabungan semua dalam satu bus gitu ya? Itu nggak begitu. Jadi itu omni, ya kan? Artinya itu banyak. Bukan segala macam ada. Ini omnis itu artinya banyak. Diartikan segala macam ada, beda. Beda, bukan segala macam ada, omnis banyak. Tapi yang banyak itu apa? Dia harus sejenis. Harus sejenis, nggak bisa. Kan kalau saya melihatnya gini, Be ya. Perdebatan konten yang terjadi di lapangan, ini kan di lapangan nih, Be, yang terjadi, Be ya. Ada yang bilang tadi ternyata di undang-undang ini ada seginilah, ternyata sampai jumlah halamannya pun diperdebatkan gitu, Be ya. Kalau saya melihatnya di sini adalah kegagalan pemerintah, dia tidak berhasil mensosialisasikan tujuannya dia. Itu lebih. Akhirnya buruh berdemo. Kalau misalnya anggap kalau memang itu baik menurut mereka gitu ya, menurut pemerintah, harusnya pemerintah juga serius mensosialisasikan itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan buruh yang demo, anggap misalnya buruh pun katanya menelan informasi hoax atau apapun itu, nggak bisa kita salahin. Yang salah tetap pemerintah yang meregulasi ini semua. Saya setuju itu. Yang pertama adalah prosedur pembahasan undang-undang di DPR sekarang agak berbeda dengan zaman saya. Zaman Babik. Nah, zaman saya begini. Yang pertama adalah dinamakan pembahasan babak pertama. Pembahasan babak pertama itu adalah pemerintah menjelaskan yang tadi pertanyaan Pasko, maksud dan tujuannya undang-undang ini dijelaskan. Sampai datang ke bawah orang tahu paham tujuannya. Itu sebelum draft RUU disampaikan ke DPR, Pak Harto baca dulu. Dibaca dulu sama beliau, ya kan? Dibaca beliau baru dibawa ke sana. Babak kedua adalah jadi Pak Harto dulu baca dulu, baru dia berani bawa ke DPR lah, gitu ya? Baru atau menyuruh orang bawa ke DPR, menugaskan menterinya menjelaskan. Babak kedua adalah kemudian pembahasan oleh fraksi-fraksi. Pembahasan. Sebentar, Be. Emang zaman gini sekarang nggak dibaca dulu sama presidennya sekarang, Be? Sebelum ke sana ya kan? Sebelum ke sana, lalu babak ketiga baru pembahasan pasal demi pasal. Istilah zaman mereka sekarang penyisiran. Ya kan? Setelah selesai penyisiran, baru diserahkan kepada dulu istilahnya tim kecil. Masing-masing fraksi satu orang. Sekarang istilahnya tim mus. Tim perumus, tim kecil. Nah, baru balik lagi ke level 4. Setelah rapi, baru disahkan di pleno. Di paripurna, ya? Di paripurna. Lalu draft yang sudah disahkan DPR itu diserahkan pemerintah, dibaca lagi oleh Pak Harto. Bener nggak sesuai apa yang dia tuju dan sesuai dengan itu dia baca, dibaca sama Pak Harto. Ya kan, kalau sekarang kan kita cuma disalahin, sampian orang moco katanya kan, ya kan? Lah sampian moco apa kagak? Menyala-nyalain kita aja orang moco. Iya kan? Kira-kira begitu. Orang lain disuruh kamu nggak baca, lah kamu yang bikin aja baca apa enggak gitu ya? Kira-kira gitu. Ini menarik, Be, memang, Be. Tapi kan yang kita tahu kan presiden kita juga memang hobi baca, Be, katanya, Be. Hobi baca komik katanya, Be. Ya mudah-mudahan beliau bacalah ini, dan mudah-mudahan dia udah jelas memahami ini atau minimal mendengar lah. Jadi dengan cerita baru yang ditimbulkan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, materi polemik jadi bertambah. Ini jadi menarik. Bertambah. Cuma jadi karena masalah kertas jadi ada polemik lagi. Ada polemik lagi. Kan timbul pertanyaan, kalau memang perpindahan dari A4 ke legal
paper itu mengurangi sampai 119 halaman, yang mana yang berkurang? Kan timbul spekulasi akhirnya kan. Gitu. Harus nanti setelah disampaikan disampai kepada tangannya presiden lagi, harusnya dibaca lagi. Yang mana yang berkurang atau yang mana yang bertambah mungkin. Kalau memang dari pihak pemerintah menganggap jangan-jangan ada pasal selundupan atau dari kelompok yang lain juga menganggap pasal selundupan seakan-akan jangan-jangan gitu. Kalau ya, dia baca lagi aja gitu. Kalau berkurang dia bukan penyelundupan dong namanya, penggarukan. Nah teman-teman, kira-kira itulah pandangan Babe Ridwan Saidi. Memang beliau ini ya selain dari tokoh senior, beliau pernah di DPR itu 2 periode Be ya. 2 periode pembahas undang-undang sampai penganggaran. Beliau juga pernah jadi pimpinan komisi anggaran itu Be ya. Coba tulis di kolom komentar kalian bagaimana pandangan kalian mengenai omnibus ini. Permasalahannya sebenarnya intinya tuh apa sih? Apa permasalahan utama di negeri ini? Apa cuma karena omnibus atau yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Like dan share video ini ke seluruh sosial media kita semua. Pastiin lo subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update, ada notifikasi dari Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.